Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Fajar Hidayatullah. Dalam kesempatan hari ini saya akan menjelaskan terkait standar isi mata pelajaran PJOK pada jenjang pendidikan dasar atau tingkat kompetensi pendidikan dasar. Pertemuan kali ini adalah merupakan pertemuan kedua dalam mata kuliah aku. Untuk hal yang pertama akan kita bahas adalah yaitu terkait kompetensi inti. Dalam kompetensi inti ini nantinya ada 4 aspek kompetensi utama yang akan kita pelajari, yang juga tertuang dalam kompetensi inti sesuai standar isi pada standar nasional pendidikan. Aspek kompetensi inti yang pertama yaitu sikap spiritual. Sikap spiritual ini merupakan sikap di mana siswa diharapkan memiliki kompetensi dalam menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Pada ranah sikap ini nantinya akan dipilah menjadi merupakan bagian dari sikap spiritual yang juga dilengkapi oleh sikap sosial pada aspek kompetensi berikutnya. Pemilihan ini tentunya diperlukan untuk menekankan pentingnya keseimbangan antara fungsi sebagai manusia seutuhnya dalam berinteraksi dengan ketuhanan yang Maha Esa, serta mencakup aspek sosial yang menunjukkan hubungan antara manusia dengan manusia. Jadi perlu keseimbangan antara kedua hal tersebut, yaitu potensi sikap spiritual maupun sikap sosial. Sikap sosial sendiri adalah kompetensi yang diharapkan dimiliki siswa untuk menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam interaksi dengan teman, guru, tetangga, dan interaksi dalam berbangsa dan negara dengan masyarakat luas tentunya. Lalu pada aspek potensi inti yang ketiga merupakan aspek potensi tentang pengetahuan. Harapannya siswa dapat memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, terstruktur dan sistematis, serta memiliki kemampuan dalam metakognitif atau metakognisi tentunya pada tingkat pendidikan dasar atau jenjang pendidikan dasar. Ini dapat dilakukan dengan cara mengamati, bertanya, dan mencoba mempraktekkan apa yang sudah dipelajari atau yang sudah diketahui dari materi yang disimaknya. Dengan hal ini harapannya siswa berusaha untuk mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatan-kegiatan terkait dalamnya, serta benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, maupun tempat lain. Ya, itu pada jenjang pendidikan dasar untuk aspek kompetensi pengetahuan. Sedangkan yang aspek kompetensi yang keempat yaitu aspek kompetensi keterampilan. Dalam aspek kompetensi ini harapannya siswa dapat menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, serta mandiri, juga bisa kolaboratif dan komunikatif antar sesamanya, serta pada lingkungan sosialnya juga. Tentunya dengan bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis dalam menciptakan karyanya sendiri yang estetis. Kalau dalam PJOK tentunya dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahapan perkembangannya pada jenjang pendidikan dasar. Baik, jika kita bahas lebih dalam lagi pada sikap spiritual, pada intinya akan terdapat dua faktor utama kompetensi yang harus dikuasai siswa, yaitu memiliki keseimbangan sikap berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa tentunya. Jadi siswa diharapkan memiliki kepercayaan kepada ketuhanan yang Maha Esa itu untuk sikap spiritual, serta yang kedua adalah sikap spiritual ini nanti jadi
diharapkan menjadi bagian dari aspek sikap yang melengkapi aspek sikap sosial. Jadi sebenarnya pada kompetensi inti ini hanya ada 3 aspek kompetensi, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Namun pada aspek kompetensi sikap dibagi menjadi dua bagian, yaitu sikap spiritual dan sikap sosial. Untuk sikap sosial, faktor yang pertama adalah melengkapi keseimbangan sikap berdasarkan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Itu norma sosial yang berlaku di masyarakat ini banyak sekali dan pada umumnya tidak tertulis. Namun hal ini terkait tentang tata krama, kedisiplinan, sopan kepada orang yang lebih dewasa, dan berbagai norma-norma sosial yang mendukung kompetensi sikap sosial yang akan diraih siswa nantinya. Nah, yang kedua, hal yang utama dalam sikap sosial adalah kompetensi sikap sosial ini merupakan bagian dari aspek sikap yang melengkapi dari aspek sikap spiritual. Jadi kedua aspek kompetensi sikap spiritual dan sosial ini saling melengkapi satu sama lainnya. Kalau dalam agama kita mengenal hablum minallah dan hablum minannas, itu adalah cerminan dari keseimbangan antara hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan antar sesama manusia pada sikap spiritual dan sikap sosial antar sesamanya. Lalu kita lanjut pada aspek kompetensi pengetahuan. Faktor utamanya yang pertama pengetahuan faktual tadi, seperti yang dijelaskan sedikit. Ini pengetahuan faktual adalah pengetahuan tentang apa saja yang fakta-fakta yang bisa dipelajari sesuai pada jenjang pendidikan dasar. Misalkan seperti pengetahuan tentang bagaimana hidup sehat, membersihkan diri, menjaga kebugaran jasmani, dan berbagai atau gerak-gerak dasar yang bisa dipelajari oleh siswa pada jenjang pendidikan dasar. Ini pengetahuan faktualnya. Dan faktor yang kedua adalah pengetahuan prosedural. Jadi siswa diharapkan mempunyai kompetensi kemampuan berpikir yang bertahap, sistematis, dan terstruktur sesuai prosedur cara berpikir yang ilmiah, ya. Harapannya seperti itu. Nah, yang ketiga adalah siswa diharapkan dalam aspek kompetensi pengetahuan ini memiliki kemampuan metakognitif. Kemampuan metakognitif artinya dia dapat menggabungkan berbagai tingkatan berpikir yang dia miliki. Seperti misalkan kalau dalam taksonomi Bloom itu ada high order thinking skill, ada lower order thinking skill. Dari keenam tingkatan tersebut diharapkan siswa dapat memiliki kemampuan metakognisi 5 dari 6 tingkatan yang ada. Baik, untuk aspek kompetensi selanjutnya adalah aspek kompetensi keterampilan yang harus dikuasai. Faktor utama adalah indikator utamanya saat siswa mampu menguasai kompetensi keterampilan ini, salah satunya adalah keterampilan siswa memiliki keterampilan berpikir. Jadi harapannya siswa memiliki kemampuan berpikir yang dirangsang olehnya dengan sesuai dengan tingkatan jenjang yang dia miliki saat ini. Keterampilan berpikir ini akan sangat dipengaruhi oleh feedback yang diberikan oleh ya, dan reinforcement juga yang diberikan oleh ya. Siswa pada jenjang sekolah dasar biasanya sangat tertarik pada hal-hal yang baru yang ingin dia bahas sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Lalu pada yang kedua adalah bertindak kreatif. Pada aspek potensi keterampilan untuk bertindak kreatif, siswa nantinya diharapkan mampu memunculkan ide-ide kreatif yang dia miliki, baik dalam memecahkan masalah ataupun menemukan inovasi sederhana sesuai dengan materi pada jenjang pendidikan dasar. Jadi berikutnya akan lebih detail hal-hal kreatif apa saja yang dapat dimunculkan sesuai dengan
materi yang ada pada jenjang pendidikan dasar tersebut. Lalu siswa diharapkan juga dapat menjadi produktif dalam artian siswa mampu menciptakan hasil kreasinya sendiri dalam menyelesaikan tugas ataupun memecahkan masalah. Jadi tidak tergantung pada teman-teman satu-satunya, walaupun itu merupakan tugas kelompok. Siswa diharapkan produktif dengan mengerjakan bagian dan tugasnya masing-masing dalam kelompok tersebut. Lalu harapannya pada aspek kompetensi keterampilan selanjutnya adalah siswa mampu berpikir kritis dalam menghadapi masalah dan memecahkan masalahnya. Dia harus berpikir kritis, masalah apa saja yang dia temukan. Diharapkan siswa mampu menemukan apa saja permasalahan yang dihadapi sesuai dengan materi pada jenjang pendidikan dasar. Ini hal penting untuk memberi kemampuan siswa dalam menelaah permasalahan yang sedang dihadapi. Lalu sama dengan tadi produktif, mahasiswa juga harus mandiri dalam menyelesaikan semua pemecahan masalah ataupun inovasi yang ingin dia ciptakan, tidak bergantung kepada temannya dan tidak mencontek atau mengcopy kerjaan temannya. Jadi harus timbul kompetensi keterampilan secara mandiri yang siswa walaupun dalam tugas kelompok yang dilakukan. Lalu kolaboratif, diharapkan siswa juga memiliki kompetensi untuk bisa berkolaborasi dengan rekannya, baik dalam kelompok maupun antar individu yang mengerjakan proyek. Walaupun tugasnya berbeda-beda, ketika kolaborasi itu tercipta, menghasilkan suatu hasil inovasi yang menunjukkan produktivitas masing-masing dari siswa-siswa dengan jenjang pendidikan dasar tentunya. Jadi disesuaikan dengan materi apa saja yang ada di jenjang pendidikan dasar ini harus dirangsang supaya siswa tumbuh kompetensi kolaboratifnya antar sesama siswa. Juga bisa kolaboratif dengan gurunya ataupun masyarakat ataupun keluarga di rumahnya, yaitu merupakan tugas atau pekerjaan rumah yang harus dikerjakan. Untuk aspek berikutnya adalah komunikatif. Jadi harapannya pada kompetensi keterampilan ini mahasiswa juga dirangsang untuk dapat berkomunikasi dengan baik dengan siswa lain, dengan guru, dengan keluarganya sendiri atau masyarakat di lingkungan belajarnya tentunya. Kemampuan komunikatif ini dibutuhkan sebagai kemampuan dasar manusia. Untuk kemampuan dasar siswa nanti pada tahapan perkembangan berikutnya, terutama pada pendidikan menengah nantinya, atau pada jenjang pendidikan dasar tapi sekolah menengah pertama. Namun pada pendidikan menengah, yaitu sekolah menengah atas, kemampuan komunikatif ini tentunya menjadi soft skill yang sangat dibutuhkan dalam pengembangan yang berkelanjutan bagi pribadi siswa masing-masing. Baik, untuk bagian selanjutnya kita akan membahas tentang muatan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan pada jenjang sekolah dasar. Ada tiga hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tingkat kompetensi yang merupakan muatan PJOK jenjang sekolah dasar. Sedikit dijelaskan, tingkat kompetensi yang dimaksud di sini adalah tingkat kompetensi dan ruang lingkup. Nanti juga ada ruang lingkupnya yang diterapkan untuk setiap muatan sebagaimana diatur pada pasal 77 I ayat 1, pasal 77 C ayat 1, dan pasal 77 K ayat 2, ayat 4, dan ayat 5. Ini saya membaca ya, saya hafal memang. Jadi nanti bisa dicek sendiri. Pasal-pasal ini ada pada peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2013 yang menjelaskan tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Ini juga sebagai tambahan pada kurikulum tahun 2013. Tahapan yang
atau tingkat kompetensi yang diharapkan dikuasai siswa pada jenjang sekolah dasar. Ini adalah tahapan pengetahuan umum yang diperoleh pada tingkat pendidikan dasar, yaitu jenjang sekolah dasar, serta juga sesuai dengan kualifikasi kompetensi di Indonesia, yaitu kerangka kualifikasi nasional Indonesia, dan juga penguasaan kompetensi yang berjenjang serta berkelanjutan. Tingkat kompetensi ini menunjukkan tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mencapai kompetensi lulusan nantinya. Tentunya hal ini merupakan kriteria capaian kompetensi yang bersifat generik, yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada setiap jenjang pendidikan. Kalau dalam hal ini jenjang pendidikan dasar, dan tentunya dalam rangka pencapaian standar kompetensi lulusan tadi yang dijelaskan. Nah, tingkat kompetensi yang dimaksud yang akan kita bahas sekolah dasar ini masuk pada tingkat pendidikan dasar, jenjangnya sekolah dasar. Jadi tingkat pendidikan dasarnya ada dua, itu jenjang sekolah dasar dan jenjang sekolah menengah pertama. Nah, ada tiga hal yang terkait di dalam tingkat kompetensi ini, yaitu tingkat perkembangan peserta didik, kualifikasi kompetensi Indonesia tadi, kayak yang KKNI kata saya, atau kerangka kualifikasi nasional Indonesia, serta yang terakhir adalah penguasaan kompetensi berjenjang. Jadi tiga hal tersebut faktor utama yang terkait dalam tingkat kompetensi ini. Lalu yang kedua kita akan membahas kompetensi itu sendiri dalam muatan PJOK sekolah dasar ini. Jadi kompetensi ini adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki oleh siswa, dihayati dan dikuasai tentunya setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran tertentu. Kalau ini muatan pembelajaran jasmani, pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, ataupun saat menamatkan suatu program pada jenjang satuan pendidikan tertentu. Kompetensi dasar ini adalah kemampuan untuk mencapai kompetensi inti. Jadi kalau kita bahas kompetensi itu ada tiga sebenarnya, ada kompetensi inti, kompetensi dasar, dan kompetensi lulusan. Nah, ini berkaitan satu sama lainnya. Kalau kompetensi dasar ini mendukung kompetensi inti, sedangkan kompetensi inti nantinya akan mendukung pencapaian kompetensi lulusan siswa tersebut. Jadi kompetensi dasar ini merupakan tingkat kemampuan dalam konteks muatan pembelajaran, pengalaman belajar, atau mata pelajaran yang mengacu pada kompetensi inti. Kompetensi dasar ini juga mencakup sikap spiritual tadi seperti yang saya bahas, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan dalam muatan pelajaran dan mata pelajaran tertentu. Lalu yang ketiga yang terkait dalam muatan PJOK sekolah dasar, kita juga membahas ruang lingkup materi yang terkait dalam muatan tersebut. Jadi ada banyak hal yang akan dibahas dalam ruang lingkup materi. Nah, ini tadi tingkat kompetensi ada tiga faktor yang terkait dalam tingkat kompetensinya, yaitu tingkat perkembangan peserta didik, kualifikasi kompetensi Indonesia atau rangka kualifikasi nasional Indonesia tadi sama saja, sama penguasaan kompetensi secara berjenjang yang harus dikuasai oleh siswa. Lalu yang kedua adalah tadi juga dijelaskan kompetensi itu terbagi jadi tiga, ada kompetensi inti, kompetensi dasar, dan kompetensi lulusan. Jadi setiap dari ketiga ini, kompetensi dasar akan mendukung kompetensi inti, dan pencapaian kompetensi inti akan mendukung pencapaian kompetensi lulusan pada setiap jenjangnya tentunya. Baik, kita lanjut. Nah, ini ruang lingkup materi. Pada ruang lingkup materi ini kita akan sedikit membahas gambaran materi secara umum pada jenjang pendidikan dasar. Yang pertama, ada materi terkait aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini sendiri
terbagi jadi 3 materi pada jenjang pendidikan dasar, yaitu yang pertama aktivitas fisik melalui permainan kecil yang sederhana, seperti misalkan bisa menggunakan permainan tradisional seperti engklek, lompat tali. Kalau di Madura juga ada kerapat sapi, itu merupakan contoh permainan yang mendukung aktivitas fisik secara sederhana. Lalu juga ada aktivitas fisik melalui gerak dasar, seperti gerak dasar lokomotor, gerak dasar non-lokomotor, atau gerak dasar manipulatif. Ya, hal ini juga dapat dikembangkan atau dikombinasikan dengan permainan tadi. Sekaligus aktivitas fisik melalui gerak dasar juga dalam permainan, sehingga siswa tidak terlalu monoton dan bosan dalam melaksanakan materi pelajaran tersebut. Lalu aktivitas fisik yang ketiga dapat berupa aktivitas fisik melalui permainan kecil pada cabang olahraga tertentu. Misalkan aktivitas fisik dalam permainan kecil bola basket, jadi seperti permainan dribble atau kucing-kucingan menggunakan sepak bola, dan banyak hal yang bisa dikembangkan oleh guru-guru sekolah dasar terkait permainan kecil yang menunjukkan aktivitas fisik sesuai cabang olahraga. Yang kedua adalah ruang lingkup materinya tentang kesehatan. Di kesehatan ini juga ada 3 ruang lingkup, yaitu kesehatan dan kebersihan. Yang pertama, kebersihan pribadi, kebersihan kelas, kebersihan rumah, dan juga kebersihan lingkungan. Dibahas dalam ruang lingkup kesehatan pada jenjang pendidikan dasar. Lalu pada ruang lingkup yang kedua ada kesehatan yang berhubungan dengan makanan bergizi, penanganan cedera ringan yang harus dipelajari siswa atau dipahami, atau mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat, ataupun bagaimana aktivitas istirahat yang tepat bagi siswa sesuai dengan jenjangnya pada sekolah dasar. Lalu pada kompetensi atau ruang lingkup materi yang harus dipelajari kesehatan yang ketiga adalah siswa nanti juga diberi materi pemahaman tentang kesehatan yang terkait dalam bagaimana cara menghindari bahaya merokok, penyakit menular dan penyakit tidak menular, bagaimana cara menghindarinya, atau kebersihan alat reproduksi, serta menjaga diri dari pengaruh perbuatan tidak senonoh ataupun menjaga diri dari penggunaan narkoba, yaitu narkotika dan obat-obatan yang terlarang. Jadi itu secara umum gambarannya ruang lingkup materi yang terdapat pada jenjang sekolah dasar. Baik, mungkin cukup sekian sedikit yang bisa saya sampaikan tentang gambaran umum pada standar isi jenjang pendidikan dasar. Nah, untuk lebih spesifiknya memahami materi standar isi pada jenjang pendidikan dasar, Anda bisa juga mempelajari Permendikbud yang membahas tentang standar isi pada jenjang pendidikan dasar. Nanti di dalamnya terkait semua, terdapat semua kompetensi inti maupun kompetensi dasar dan ruang lingkup materinya pada jenjang pendidikan dasar pada semua mata pelajaran. Anda bisa pelajari pada bagian pemuatan pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan dari kelas 1 hingga kelas 6. Tadi juga sudah dijelaskan gambar umum ruang lingkup materinya, sehingga nanti bisa Anda pelajari lebih detail untuk mengecek pada peraturan Permendikbud yang terkait. Untuk Permendikbud yang mana yang terkait nanti akan saya lampirkan pada material LMS yang saya cantumkan. Bisa Anda akses pada masing-masing akun LMS yang tersedia.
Baik, dengan ini cukup sekian saya sampaikan materi telah kurikulum pada pertemuan yang kedua ini. Saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dengan apa yang saya sampaikan. Dari kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.